Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufaroja. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran materi gangguan pada sistem pernapasan kelas 11. Silahkan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelasnya Pak Jar, silahkan dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Jar. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Kurniawan. Kenapa Kurniawan? Izin. Oke. Sama? Juwita. Juwita kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan semoga Juwita cepat sembuh dan kembali dengan kita bisa belajar di pertemuan berikutnya ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ya kita sepakati dulu, kita membuat kesepakatan belajar dulu untuk hari ini. Oke, yang pertama kesepakatannya ya, kalian harus aktif dalam pembelajaran. Oke ya? Ya, jadi kalau nanti kita akan ada sesi diskusi, sesi presentasi, jadi boleh kalian mengeluarkan pendapat kalian, selain mengeluarkan pendapat, jadi ada juga kita saling menghargai pendapat teman kalian, oke? Ya, terus satu lagi, jangan ada yang menggunakan atau bermain handphone kecuali saya perbolehkan. Itu ya kesepakatan kita ya. Oke. Masih konsentrasi nggak nih? Masih. Coba mau tahu nih saya konsentrasinya. Oke, silakan berdiri. Ya, kalau jawabannya kan 16 dikurang 10. Ayo, ganjil genap. Ayo. Nah, 6 apa 6? Genap. Kalau genap? Kiri semua nggak? Oke, menghadap lagi ke depan. Oke. 5 ditambah 6. Ayo. Oke, sekali lagi ya. Menghadap ke depan. Oke. 7 ditambah 3. Ayo. Oke. Sudah konsen? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Tetapi ada yang masih ingat tidak sih materi kita sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Sistem pernapasan. Oke, tentang sistem pernapasan. Oke, ada yang tahu apa saja organ pada sistem pernapasan? Perkenalan dong. Yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, terus ada paru-paru. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kemudian tadi kan ada apa saja? Ada rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Ada yang tahu fungsi dari rongga hidung?
Oke, boleh. Berdiri. Berdiri. Rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk dari lingkungan sekitar dan melembabkan serta menghangatkan rongga hidung. Oke. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Oke. Selain kita membahas tentang alat-alat dari sistem pernapasan, ada mekanismenya kan? Mekanisme bernafas ya kan? Mekanisme bernafas ada pernapasan melalui perut, ada melalui dada. Oke, ada yang bisa mencontohkan bagaimana pernapasan melalui perut? Oke, boleh. Bagaimana? Kalau bernapas darurat apa sih? Kayak ini Bu. Ya, boleh dijelaskan. Tarik napas lewat perut, keluarin dari mulut. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Oke ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas gangguannya atau kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan. Oke, kita lihat, perhatikan gambar ya. Sudah diperhatikan? Oke, kira-kira apa sih yang dialami dari gambar ini? Ya kan, sudah pasti ada di sini ada asma, kanker paru-paru, TBC dan pneumonia. Berarti terganggu sistem pernafasannya. Oke, apakah di antara kalian ada yang pernah terganggu sistem pernafasannya? Ada yang pernah terganggu? Ada Bu. Oke, iya Fajar. Bagaimana pada saat terganggu, apa yang dirasakan? Saya ngerasain sesak napas Bu. Mungkin karena masuk angin kali Bu ya. Soalnya begadang semalam. Jadi Karena begadang semalam. iya Bu. Oke. Ini kan ada beberapa jenis ya. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih penyebab dari sistem pernapasan, gangguan pada sistem pernapasan? Penyebab. Kayak tadi Fajar kan sesak napas, kira-kira apa sih penyebabnya? Boleh? Ada yang tahu? Jawab aja. Oke, boleh. Kevin. Sebelumnya izin menjawab, mungkin ada yang memang sudah kelainan dari lahirnya, atau mungkin ada beberapa faktor dari internalnya seperti merokok, terus terkena alergi sehingga organ pernapasan mereka itu terganggu gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan Kevin. Oke, ini ada tadi kan ini beberapa ya contoh dari gangguan pada sistem pernapasan. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem pernapasan? Nah, ini adalah tujuan kita belajar hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama tujuannya itu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana PJBL serta pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernafasan secara tepat serta mempresentasikan di depan kelas dengan mensyukuri anugerah ciptaan Allah dan perilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih kita harus belajar gangguan pada sistem pernafasan? Nah, ini banyak manfaatnya ya. Oke, ada manfaat untuk diri sendiri. Nah, dengan kita mempelajari gangguan pada sistem pernafasan, manfaat untuk diri sendiri yang pertama memahami cara-cara untuk mencegah penyakit sistem pernapasan, seperti menghindari faktor-faktor resiko dan menjaga kesehatan pernapasan. Tadi salah satu contohnya yaitu menghindari faktor yaitu dengan tidak merokok. Oke,
Yang kedua, lebih mengenali gejala penyakit-penyakit tersebut tersebut sehingga dapat segera mencari pertolongan medis jika diperlukan. Jadi antisipasi ya. Jadi ketika kita merasakan gejala-gejala yang sesuai dengan ciri-ciri itu, jadi kita bisa lebih antisipasi. Oke, ini untuk diri sendiri. Bagaimana untuk orang lain? Nah, untuk orang lain, yang pertama bagi orang yang memiliki anggota keluarga atau teman dengan penyakit sistem pernapasan, yaitu dengan mempelajari penyakit sistem pernapasan dapat membantu mereka untuk memberikan dukungan dan perawatan yang lebih baik. Ya, jadi kita bisa mendukung keluarga, teman kita untuk memberikan support ya. Terus bagi tenaga medis nih yang nanti bisa jadi cita-citanya untuk menjadi dokter atau perawat gitu ya. Mempelajari penyakit sistem pernapasan dapat membantu mereka untuk memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien dengan penyakit sistem pernapasan. Nah, untuk masyarakat umum ya, mempelajari penyakit sistem pernapasan dapat membantu mereka untuk lebih menghargai pentingnya kesehatan pernapasan dan mengambil tindakan untuk menjaganya. Ya, kenapa itu kita harus mempelajari lebih semangat mempelajari sistem pernapasan. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajarannya, ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses penilaiannya. Ya, jadi nanti ada beberapa penilaian yang akan diambil, yaitu ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Untuk nilai pengetahuan nanti Ibu akan ambil dari tes, pretest, dan posttest ya. Kemudian untuk nilai keterampilan ya, nanti akan Ibu ambil penilaian diskusi kelompok, penilaian presentasi, dan penilaian media yang nanti akan kalian buat. Oke. Terus untuk penilaian sikap ya, untuk penilaian sikap nanti Ibu akan ambil penilaian bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok, tanggung jawab dengan tugas kelompoknya, toleran antar teman ya, tadi menghargai pendapat temannya, dan disiplin dalam pembelajaran. Oke, sebelum itu perhatikan sudah ya. Jadi kita lakukan, Ibu mau tahu pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke materinya ya. Boleh, Ibu sudah share link pretestnya di grup WhatsApp-nya, silahkan dilihat dan dibuka ya, silahkan dikerjakan. Ini ada LKPD dalam bentuk live worksheet. Ibu juga sudah membagikan linknya di grup WhatsApp kalian. Boleh dibuka live worksheetnya. Sudah ada laptop kan masing-masing meja, masing-masing kelompok sudah? Oke, silakan dibuka nama-nama kelompok ya. Terus kemudian ada video ya, tapi nanti kita lihat videonya barengan di depan ya. Oke, kita buka videonya. Sahabat, kalian pernah gak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernafasan? Apalagi katanya dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernafas. Semoga jangan sampai terjadi ya. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tapi, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Play agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Oke,
berikutnya kita ke mendesain ya. Jadi kita hari ini ya kan di bagian berikutnya, di live worksheet bagian berikutnya ya, kita di sini akan membuat media dengan materi yang sudah kalian pilih. Kalian sudah memilih materinya? Oke. Kalau begitu tadi ya dari video yang tadi kalian Very bos. Oke, sudah selesai menyusun jadwalnya? Sudah. Oke, tadi saya lihat juga sudah ya, sudah beberapa memang sudah selesai. Oke, setelah kita menyusun jadwal ya, mari kita membuat medianya. Ya. Oke. Oke, kalau sudah selesai berarti kita waktunya presentasi hasil dari tugas kalian ya. Oke, boleh dimulai dari kelompok 1. Silakan maju. Ya, jangan lupa tugasnya kirim dulu ke saya. Silakan kirim tugas dulu ke saya ya. Jadi nanti tinggal buka di laptop saya. Kami dari kelompok 1 berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami akan membahas penyakit dan kelainan terhadap sistem pernapasan pada manusia berupa penyakit asma. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Kevin Rashandika. Nama saya Bima Yardi. Nama saya Sapana Raja. Oke, langsung saja. Nah, untuk materi yang dibahas, di sini yang pertama ada definisi dari asma itu sendiri, yang kedua faktor penyebab asma, yang ketiga faktor pencetusnya, yang keempat gejala asma, yang kelima pencegahan dari penyakit asma. Sebelum masuk ke materi, di sini ada latar belakang mengenai unsur pembangun dari materi penyakit asma tersebut. Sistem pernapasan manusia terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernapasan ini dapat menyebabkannya proses pernapasan terganggu. Nah, untuk yang pertama ini masuk ke definisi dari penyakit dari asma itu sendiri. Definisi asma. Penyakit asma berasal dari kata asma dari bahasa Yunani yang berarti sukar bernapas. Menurut Skeding dan Godfrey, asma merupakan penyakit yang ditandai dengan variasi luas dalam waktu yang pendek, terhambatnya aliran udara dalam saluran napas paru yang bermanifestasi sebagai serangan batuk berulang atau bengek dan sesak napas, biasanya terjadi di malam hari. Selanjutnya yang kedua, faktor penyebab asma.
Nah, penyebab pasti dari penyakit asma ini belum diketahui. Namun para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dari lingkungan bisa menyebabkan asma, terutama pada masa awal kehidupan seperti pada anak-anak usia dini, di mana di masa tersebut anak-anak usia dini ketika dalam sistem kekebalan tubuhnya masih dalam tahap berkembang. Nah, untuk faktornya itu yang pertama, kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopik. Yang kedua, memiliki orang tua yang memiliki riwayat penyakit asma. Yang ketiga, itu infeksi saluran pernapasan tertentu sehingga menimbulkan penyakit asma. Dan yang terakhir itu kontak dengan beberapa alergen di udara ataupun paparan beberapa infeksi virus seperti tadi yang sudah saya bilang pada masa bayi, di mana pada masa sistem kekebalan tubuh masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga ada faktor pencetusnya. Yang ketiga ada faktor pencetus. Faktor pencetus merupakan faktor yang dapat memicu timbulnya asma atau kambuh. Antara lain ada bulu binatang, asap rokok, debu pada bantal dan kasur, bau-bauan yang menusuk, obat semprot pembunuh serangga, tepung sari dan bunga atau tumbuhan, perubahan cuaca, kelelahan, stres, sakit flu, minuman atau makanan tertentu seperti ikan laut, udang, keledai, telur, susu minuman bersoda. Yang terakhir ada obat-obatan tertentu seperti aspirin, antibiotik, dan steroid. Selanjutnya ada gejala asma. Gejala asma, gejala pada penderita asma. Batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi mengik. Ciri khas pada gejala-gejala tersebut memiliki faktor pencetus berulang atau hilang timbul, memburuk pada malam hari, dapat reda secara spontan dengan atau tanpa pengobatan. Quotes, healing in a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity by Hippocrates. Nah, sekian presentasi dari kami. Sekiranya ada pertanyaan, boleh langsung angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana posisi tidur yang baik saat asma kambuh? Terima kasih. Langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Posisi tidur yang baik saat mengatasi asma yang kambuh adalah dengan cara menggunakan bantal tambahan untuk meninggikan kepala Anda saat tidur supaya meredakan tekanan dada dan saluran pernapasan. Terima kasih. Terima kasih atas kelompok 3 pertanyaannya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Julian Gunawan dari kelompok 5. Izin bertanya, saya ingin bertanya mengapa atau apa perbedaan asma dengan alergi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kelompok 5. Untuk perbedaannya, sebenarnya bukan perbedaan, ini saling berhubungan. Jadi asma tidak langsung menyebabkan alergi, tapi keduanya saling terkait karena asma itu seringkali bersifat alergi. Nah, beberapa orang yang memiliki penyakit asma mengalami reaksi alergi terhadap zat tertentu seperti bulu hewan, debu, ataupun serbuk sari. Nah, inflamasi pada saluran napas tersebut yang akibat alergi tersebut seringkali memicu atau bahkan memperburuk gejala asma yang sudah ada. Jadi itu alergi dan juga asma saling berhubungan. Oke, mungkin ada lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, boleh kelompok berikutnya, kelompok 2, silahkan maju. Kelainan-kelainan yang lain. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan apa sih dari seluruhnya? Oke, boleh Delvina. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan kesimpulan materi yang sudah kita dengar dari semua kelompok. Ada 6 kelompok. Sebetulnya ada banyak gejala-gejala kelainan pada sistem pernapasan. Tapi di sini saya hanya akan menyimpulkan 6. Yang pertama itu ada asma, lalu ada TBC, terus ada pneumonia, ada bronkitis, lalu ada difteri, dan juga ada kanker paru-paru. Oke, pada media atau proyek yang telah kami buat, saya ingin PowerPoint yang telah kami buat itu menyertakan informasi tentang jenis-jenis gangguan sistem pernapasan yang lebih spesifik daripada yang telah kami buat sebelumnya. Oke, terima kasih Kevin. Tepuk tangannya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kamu dapat menggunakan Tantangan terbesar yang kami lalui sih kayak masalah jaringan, terus referensi tentang desain-desain yang bakal dibuat di posternya apa aja. Kan itu desainnya itu ada banyak ya, jadi bingung milihnya yang mana gitu. Jadi kira-kira bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau misalkan untuk jaringan sih bisa pakai yang kayak crossfit ke orang lain dulu gitu, yang jaringannya lebih bagus. Terus kalau misalkan poster ya hasil diskusi kami bersama kayak bagusnya yang mana gitu. Oke. Terus apa momen paling menarik selama pembelajaran hari ini? Banyak sih, salah satunya kayak kita bertukar pikiran lah, kayak kita lebih banyak komunikasi dari hasil diskusi yang kita temui. Cukup, terima kasih tepuk tangannya. Oke, dengan tadi refleksi berarti kita kan sudah belajar ya bagaimana apa saja kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan pada manusia. Dan sudah tahu penyebab, gejala, dan lainnya. Kita masuk ke post-test ya. Post-test. Oke, sebentar saya bagikan dulu link post-testnya. Di grup ya. Pembelajaran kita hari ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Tolong dipelajari dulu ya sebelum kita masuk ke dalam sistem ekskresi. Tapi jangan lupa juga untuk mempelajari kembali tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, berarti sudah berakhir untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Oke, hamdalah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Cukup dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.